Saudara, kita harus setuju dan sepakat di dalam Tuhan manusia lama kita sudah mati. Dan tidak ada lagi cerita tentang saudara dan saya. It's all about Jesus. His story. His itu siapa? Dia. Ceritanya Tuhan, cerita Allah, cerita Yesus. Amin. Dikatakan, and Jesus answering said to them, have faith, have God's faith, atau have faith of God. Itu sebenarnya dari bahasa aslinya itu, milikilah iman Allah. Bukan iman saudara. Kenapa? Saudara sudah mati. Orang mati tak beriman lagi. Kalau saudara bergantung pada iman saudara jatuh bangun. Tapi iman Allah, iman yang sempurna. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang maha tahu. Bahkan sebelum kami mengatakannya dan sebelum kami menyampaikan kepada Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau melawat anak-anak-Mu semua di tempat ini. Kami tidak akan kembali dengan kosong, kami tidak akan kembali sama lagi. Karena kami menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu itu nyata, kuasa-Mu begitu nyata di antara kami. Saat kami mendengarkan firman, setiap orang, setiap anakku di tempat ini akan dipulihkan, disembuhkan, semua masalah yang diselesaikan di dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang sanggup bertahan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih buat tim penjemput penyembahan, sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya, setelah sekian lama. Mari kita buka dulu. Kita akan bahas hal yang menarik hari ini, yaitu ya, boleh. Oke, itu dia masih bayang-bayangnya saja. Kita akan bahas have faith of God, atau milikilah iman Allah. Apakah iman Allah? Mari kita bahas satu persatu. Ya, kita akan baca sama-sama. Itu tertulis di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, ayat 20 sampai 24. Ini pada hari ini kita akan bahas banyak ayat dari 4. Karena banyak, kalau saudara sudah bekerja sama dengan orang kita Cina, itu 4 itu adalah angka sial. Ya. Tapi saya mengkonfirmasi bahwa semua hari yang Tuhan buat adalah hari yang terbaik. Tidak ada hari sial. Dan sengaja saya ambil itu supaya tak ada di dalam hidup saudara dan hidup saya hari sial atau apapun yang sial. Tidak ada. Semua yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya, masih. 13 saya nanti bergantian. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun mengangkat buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita lompat ke ayat 22 ya, 20. Ya. 20 ke 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya.
Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Kita kembali ke slide. Ini sedikit ringkasan ya, kisi-kisi bahwa di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, tapi pohon ara itu memang tidak musimnya. Dan yang menarik adalah sebelum dia setelah mengutuk pohon ara itu, apakah yang Tuhan ajarkan? Dia mengajarkan tentang, nanti kita akan bahas. Ya, kalau saudara lihat di situ ada ayat 12 sampai 14, ayat 20 sampai 24. Di tengah-tengahnya itu nanti saya akan ringkas sedikit. Lanjut. Ya, munculkan ayatnya. Oke. Ya, di sini firman Tuhan dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Coba kita lihat sama-sama. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkan. Jadi kita lihat Tuhan Yesus cari buah pohon ara, tapi memang belum musimnya. Cuman dia karena lapar, kesal, dia kutuk pohon ara itu. Tetapi logikanya sebenarnya siapapun tahu kalau belum musimnya memang nggak ada buahnya begitu. Tapi Tuhan, Bapak Ibu tahu, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu itu tanpa alasan. Kita lanjutkan. Ini dia pohon ara. Kita lihat apanya arti pohon ara ini. Kalau Bapak Ibu lihat ya inilah buah pohon ara itu. Saya pernah makannya di Aceh. Ya, buahnya cukup enak. Oke, di mana pernah kita temukan buah pohon ara ini? Di mana? Ada artinya. Kita sama-sama baca. Apanya arti buah pohon ara ini? Belum. Jangan cepat sekali. Ya, 1, 2, 3 ya. Maka belum. Nggak kerjasama yang di sana. Maka 1, 2, 3. Maka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi waktu manusia itu jatuh dalam dosa, dia ambil daun pohon ara itu dia cawat, dia tutupi yang harus ditutupi. Sebenarnya apanya arti pohon ara ini di sini? Apa artinya? Coba. Mendirikan kebenaran sendiri atau hukum Taurat. Sering sekali kita mencoba kebenaran diri sendiri tanpa menunggu pertolongan daripada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Adam. Makanya sebenarnya waktu Tuhan sangat menarik ini. Tuhan sebelum mengajarkan iman, ya, dia kutuk pohon ara. Pohon ara itu berbicara selalu membenarkan diri sendiri atau daging, flesh. Kita hidup di dalam daging, kita hidup mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Kita lanjut. Ya, makanya ketika mereka mencoba untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, apa yang terjadi? Mereka akan menemukan diri mereka sendiri, yaitu pribadi yang penuh kekurangan, ketidakmampuan, keputusasaan, dan cenderung melihat kekurangan orang lain tapi tidak bisa melihat kekurangan sendiri. Bahkan akan sering menyalahkan Tuhan, seperti apa yang terjadi dengan bangsa Israel.
Sering sekali sekitar kita semua salah, tempat ini salah, itu salah, ini salah. Jangan-jangan gara-gara sini salah. Padahal saudara, kita aja nggak berharap ke Tuhan. Kalau saudara tidak berharap ke Tuhan, semuanya salah. Hanya saudara yang benar. Itulah tadi kebenaran diri sendiri. Tuhan mau mengingatkan kita, jangan mendirikan kebenaran diri sendiri. Ya. Ya. Mazmur 103 ayat 4 ya. Semua ini ada 4-4-nya Bapak Ibu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ada apanya di lubang kubur ini? Itu tulang belulang ya Bapak Ibu. Nggak tahu tulang belulang tahun berapa ini, sekitar tahun 2000 tahun yang lalu kayaknya ini. Ya, lanjut. Oke, di dalam lubang kubur hanya ada bau-bau kematian, ya, kegelapan di situ. Itu berbicara tidak ada pengharapan, keputusasaan, khawatir, ketakutan. Ketika ya, inilah yang terjadi. Makanya ketika orang sebenarnya cemburut, sebenarnya orang itu melihat dirinya sendiri. Dia tidak melihat Tuhan. Dia melihat dirinya sendiri, fokus kepada diri sendiri. Makanya gampang sekali melihat waktu saudara tidak berharap, tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara suka cemberut, suka gumel, suka merepet atau komplain, semualah ini. Bau-bau kematian, gimana kabarmu? Ya kayak ginilah. Hidup aja syukur, gitu-gitu. Omongannya tak ada pengharapan, putus asa. Jadi makanya dibilang ciri-ciri seseorang yang lagi fokus pada diri sendiri sering merenungkan nasib. Warga 62, tahu kan 62 maksudnya 08, 62 kan, 62 gitu kan. Warga 62 kalau yang sering main mensos ini tahu. Kita ini adalah orang-orang yang produktif, inisiatif dan kepo. Iya, kenapa saya bilang begitu? Firman Tuhan katakan renungkanlah nasib, maka engkau akan berhasil apapun yang kau perbuat siang dan malam. Apapun yang kau perbuat akan berhasil. Gitu kah? Enggak, cuman kebanyakan anak warga 62 merenungkan nasib. Gimana lah kabar anakku, gimana lah nanti sekolah anakku. Padahal anaknya masih SD, udah direnungkannya gimana lah SMP nanti uang masuknya sekian puluh juta. Belum lagi bulanannya, gimana lah nanti kuliah. Belum apa-apa, padahal Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan, makanya kita kreatif, tapi kreatif tempat yang salah. Kita renungkan nasib, padahal Tuhan tidak pernah suruh renungkan nasib. Emang ada Tuhan bilang, renungkanlah nasibmu siang dan malam, maka engkau akan berhasil apapun yang kau perbuat. Kayaknya enggak ada. Tapi kita kreatif sekali memang. Ya, tanda kutip yang lainnya itu. Iya, kreatif tapi pada tempat yang salah. Yang Tuhan suruh kita tidak lakukan. Yang Tuhan tidak suruh kita kerjakan dengan semangat pula itu kan. Gimana lah sekolahku, gimana lah masa depanku, gimana lah keluargaku. Betul. Tapi itu semua adalah tanggung jawab Tuhan. Amin. Tuhan yang jaga, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Iya, jadi jangan pernah renungkan nasib lagi Bapak Ibu. Karena wajah saudara, wajah saya nanti udah kayak nasib aja si nasib. Cemberut terus kan, bau-bau kematian, putus asa. Gimana kabarmu? Ya hidup aja syukur katanya coba. Gak tahu kok hari ini sial, matilah anak ayam katanya coba. Ayam pun sampai mati jadinya kan, gara-gara renungkan nasib ini. Padahal semua hari adalah hari yang terbaik, bukan baik loh. Waktu masa penciptaan Tuhan ciptakan semua apa katanya? Setiap hari adalah hari yang terbaik. Dan kita adalah ciptaan yang sempurna. Lebih baik ya dari yang terbaik. Jadi tidak ada yang sial di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada. Amin. Makanya kita belajar jangan renungkan nasib. Renungkanlah firman Tuhan, itu yang betul. Amin. Sehingga wajah kita berseri-seri. Mulai muncul ucapan syukur, muncul sukacita, muncul bersyukur kepada Tuhan, beria-ria karena Tuhan. Kalau enggak saudara lewat, pohon mati, lalat mati, kecoa mati, mati semua. Kalau kecoa sama lalat mati masih bagus. Ini kawan pun bisa mati imannya, saudara lewat. Saya percaya di sini tidak ada, amin.
Tidak ada yang ngaku. Yang depan kayaknya pelakunya gitu dia. Oke, kita lanjut. Oke. Kita sepakat ya, di dalam Kristus kita semua telah mati. Katakan, aku telah mati. Puji Tuhan, baru kita lanjut. Kalau belum mati, enggak kita lanjut, kita matikan dulu. Ya. Ya, kita sudah mati ya. Coba, orang mati tidak bisa sakit hati atau tersinggung. Coba sama-sama katakan, orang mati atau tersinggung ya. Coba saudara, ya, opung saya sudah meninggal pada saat itu, saya lihat tiba-tiba saya nggak sengaja jepit kakinya. Bagaimana kalau saya jepit kakinya tiba-tiba, ama woyamang katanya. Apa yang terjadi? Bubar semua. Saudara, kita harus setuju dan sepakat di dalam Tuhan manusia lama kita sudah mati. Sudah disalibkan, mati dan dikuburkan bersama Kristus. Tak ada lagi kuasa, makanya dikatakan Roma 6 ayat 14, kamu tidak bisa lagi dikuasai dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Artinya apa? Flesh tidak ada lagi kuasanya. Tidak ada. Saudara tidak sama lagi. Jadi tidak ada dan tidak ada lagi cerita tentang saudara dan saya. It's all about Jesus. His story. His itu siapa? Dia. Ceritanya Tuhan, cerita Allah, cerita Yesus. Amin. Ya jadi kita perlu tahu, jadi supaya kita bisa hidup, kalau enggak repot kita. Makanya semuanya apa? Hidup kita ini hanya cerita tentang satu pribadi yaitu Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini dia, makin menarik ini. Setelah udah mati, habis itu tidak ada menyadarkan, sudah sadar kita udah mati, baru apa yang terjadi? Muncul pertanyaan kan? Menarik dia. Ya. Oke, setelah Yesus mengutuk pohon ara, dia mengajarkan tentang iman. Ya. Muncul pertanyaan lagi, iman seperti apakah yang Yesus maksudkan? Kita lanjutkan. Ini dia. Kita sama-sama ya baca ayat 22. Dia jatuh dari surga ini Bapak Ibu. Sabar dulu, satu-satu dulu Bang. Oke. Sama 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Oke, bahasa aslinya coba. Atau bahasa Inggris yang lain. Ya, BBC, BBA. Ya. Dikatakan, and Jesus answering said to them, have God's faith, atau have faith of God. Itu sebenarnya dari bahasa aslinya itu, milikilah iman Allah. Bukan iman saudara. Kenapa? Saudara sudah mati. Orang mati tak beriman lagi. Bayangkan udah mati bisa beriman. Enggak ada, semua bicara iman. Dari mana saya tahu? Lanjut. Ini dah. Kita sama-sama baca, ini famous ayat ini. 1, 2, 3 ya. Namun aku hidup tetapi melainkan dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, ini dasarnya. Bahasa aslinya itu di versi bahasa Inggris yang lain, BBA atau di King James juga saudara bisa lihat. Dikatakan, I have been put to death on the cross with Christ. Saudara dan saya sudah mati. Nggak ada cerita yang lain. No more us. No more about us. Nggak ada lagi tentang kita. Terus katanya, the flesh I'm living by faith, which I living in the flesh, I am living by faith, the faith of the Son of God. Aku hidup oleh iman anak Allah. Bukan iman saudara. Jadi tak ada iman saudara. Semua iman Yesus kok. Amin. Tapi kabar baiknya saudara sering berubah-ubah iman saudara. Tetapi iman Yesus adalah iman yang sempurna. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Makanya coba kita lanjut.
Nah, ini dia. Kita lanjutkan dulu, bagaimanakah iman itu bekerja? Ya. Markus 11 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Amin. Ya. Di sini kita melihat bahwa ya bagaimanakah iman itu bekerja? Ya, iman itu bekerja dengan cara berkata-kata sesuai ayat 23 tadi. Karena memang kenapa dasarnya adalah karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Waktu itu perintahnya adalah kuasalah bumi dan segala isinya dan taklukkanlah segala isinya, berkuasa atas segala burung dan segala ciptaannya. Oke. Dan ayat pendukungnya adalah 2 Korintus 4 ayat 13, apa katanya? Karena aku memiliki roh iman yang sama, sebab itu aku percaya dan aku berkata-kata dan kami juga percaya, kata Paulus, dan kami juga berkata-kata. Oke, jadi ini dari story dari seluruh 2 perikop itu kan perikop yang terpisah. Sebenarnya 3 perikop yang terpisah dari ayat 12 sampai ayat 24. Di ayat 12 sampai 14 itu, di situ ceritakan bahwa Yesus mengutuk pohon ara. Ya, di ayat 15 sampai ayat 19 itu, di situ Tuhan marah, ngamuk dia di bait suci Allah. Kenapa? Yang tadinya sudah mati berbicara diri sendiri, mereka coba lagi untuk berbuat sesuatu kepada bait suci Allah atau kepada kita sebagai anak Tuhan. Kita sudah dimurnikan tadi awalnya bahwa kita ini adalah milik Allah, sudah mati daging kita. Kita coba lagi daging itu, bawa lagi di dalam bait suci Allah. Makanya Yesus marah sekali dia di bait suci itu. Karena kita sudah disucikan, kita mau coba campur lagi. Makanya dia sangat marah pada saat itu. Di ayat 15 sampai 19. Setelah itu barulah dia mengajar iman. Dibersihkannya benar-benar, Yesus membersihkan. Makanya waktu dia bersihkan marah sekali, dia tunggang balikkan semuanya. Sampai benar-benar bersih. Tuhan tidak mau bahwa rajin berdoa karena aku rajin puasa, bukan. Puasa itu baik, berdoa itu bagus, semuanya bagus. Tetapi kita diberkati bukan karena kita rajin berdoa. Kita diberkati bukan karena rajin ke gereja, tetapi karena Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, coba kita lanjutkan. Nah ini dia, inilah yang terjadi. Apa yang kita perlu, apa yang bisa kita pelajari? Ya, dari Tuhan Yesus sebagai gaya hidupnya, the lifestyle of believer. Ya. Dikatakan firman Tuhan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Next. Oke, what we could learn through Jesus. Apa yang kita bisa belajar dari Yesus, dari iman Yesus tadi? Nah, ini dia. Mereka lihat ini sama-sama sama Yesus. Yesus memperkatakan apa yang mau dilihatnya. Kalau saudara ingat masa penciptaan, waktu dilihatnya gelap gulita, tak berbentuk, apalagi kosong, dia enggak katakan yang kosong itu, dia tidak perkatakan gelap gulita itu, dia tidak perkatakan yang tak berbentuk itu. Tapi dia perkatakan apa yang mau dia lihat. Dia katakannya jadilah terang, jadilah ini, jadilah, maka semua itu jadi. Dan semua dilihat dari hari pertama sampai hari kelima yang terbaik. Inilah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan. Tetapi apa yang terjadi ketika cara pandang manusia? Tetapi manusia melihat dulu baru berkata-kata. Kalau kita lihat ayat tadi yang kita telah baca itu, makanya dibilang si Petrus, apa katanya, Rabi lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Makanya Tuhan bilang berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat.
Saudara, kita mari belajar, kita yang sudah mati, mari kita belajar memperkatakan sesuatu apa yang mau kita lihat. Bukan melihat dulu baru perkatakan. Kalau melihat dulu baru perkatakan itu tak perlu iman. Itu bukan iman Yesus. Iman Yesus adalah kita memperkatakan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Kalau saudara lihat pohon ara itu tadi ada beberapa ayat jaraknya dan ada satu pasal kelangnya atau jaraknya itu waktu dikutuk pohon ara itu masih segar daunnya. Tetapi sesuatu terjadi di dalam akarnya. Karena pohon mati dari akarnya dulu. Ketika akarnya kering maka keringlah semuanya. Jadi waktu saudara perkatakan apapun, penyakit atau berkat atau apapun, terjadi sesuatu di alam roh. Dan ketika terjadi sesuatu di alam roh, terjadilah menjadi kenyataan. Amin. Itulah iman Yesus. Next. Ya. Dari mana kita memahaminya? Salah satu contoh yaitu Daud. Daud ini adalah seorang yang biasa sama seperti saya dan saudara. Dan pada masa itu dia masih kemerah-merahan. Yang dimana kesehariannya hanya mengembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor saja. Kata firman Tuhan, artinya tidak sampai lebih dari 10, tidak lewat dari 10. Apa yang dikerjakan Daud? Ya, dia katakan begini, ketika dia bertemu Goliat, demi nama Tuhan semesta alam, hari ini juga aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dan memberikan mayatmu juga, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung dan kepada binatang liar. Bapak Ibu terkasih, ada enggak pedangnya di tangannya? Tidak ada. Ada enggak senjata dia? Enggak ada, dia hanya alih-alih. Itu hanya untuk ngusir burung, nakut-nakuti burung. Tetapi dia perkatakan apa yang mau dia lihat. Kalau Bapak Ibu sadari pattern yang apa yang ditulis Raja Daud di Mazmur, selalu begitu. Dia katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal saat itu dia lagi kekurangan. Dia membawa aku ke rumput yang ke padang gurun yang berumput hijau, ke padang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Aku sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, gadamu dan tongkatmu itulah engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Jadi dia perkatakan selalu apa yang mau dia lihat, apa yang akan Tuhan kerjakan bagi dia. Apakah saudara melakukan yang sama? Memang kalau kita merenungkan nasib, kita nggak akan katakan yang sama. Kita akan katakan keadaan itu. Ya Tuhan, memang beginilah nasibku. Ya kayak ginilah, kayak aku ini, mana mungkin aku dapat gaji sekian, mana mungkin aku bisa kerja di sana, kerja di sini, mana bisa aku juara di sekolah, segala macam. Banyak kemustahilan yang akan kita ceritakan. Padahal Tuhan bilang, ceritakanlah Tuhan pada masalahmu. Maka Tuhan akan mengerjakannya. Kenapa? Kenapa kita harus perkatakan Tuhan? Coba lihat. Karena Yesuslah yang mengerjakan segala sesuatu, kita hanya percaya dengan berkata-kata. Amin. Ya memang kalau saudara nggak percaya, pasti saudara nggak berkata-kata tentang Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi orang percaya pasti berkata-kata tentang Tuhan. Amin. Kita lanjutkan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 24, ya 44 semua ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, di sini apa yang perlu kita pelajari? Ya, berani berkata-kata, berani ngapain katanya situ? Menghampiri tahta kasih karunia dengan cara berani meminta yang mustahil atau yang tidak mungkin.
Bapak Ibu, sering sekali tanpa sadar kita meminta yang biasa-biasa saja. Karena kita pikir nggak mungkin itu terjadi. Sebenarnya waktu saudara atau Bapak Ibu tidak berani meminta yang mustahil, yang tidak mungkin, saudara berarti tidak melihat Tuhan. Saudara melihat dirimu sendiri. Itu namanya membatasi Tuhan. Inilah saudara yang terjadi ketika saudara atau Bapak Ibu merenungkan nasib setiap hari. Ya, firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu renungkan nasib. Maka wajah Bapak Ibu, wajah saudara jadi nasib, jadi kayak si nasib. Ya, cemburu terus, ya, tidak ada sukacita. Puji Tuhan di tempat ini tidak ada. Amin. Enggak ada, kebetulan belakang Bapak tembok. Oke. Jadi kita lihat kesimpulannya nih. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dan aplikasi atau penerapannya. Yang pertama, di dalam Kristus kita semua telah mati, ya. Penerapannya tak perlu bahas dirimu atau orang lain, kita bahas Yesus saja. Amin. Kalau bahas Yesus pasti ada senyuman, ada sukacita. Kalau bahas orang lain, wajah saudara pasti jelek kali. Gitu kayak itu. Iya loh. Saya udah lihat, saya juga kalau bahas lain jelek wajah saya. Udah jelek lagi kan, tambah jelek lagi. Oke, lanjut. Jadi yang ada hanya iman Allah. Bapak Ibu, kita harus benar-benar, seringkali kita setuju bahwa kita sudah mati dengan Allah. Kita itu sudah manusia lama, sudah berlalu. Tapi kita tidak setuju bahwa kita sudah hidup dengan Allah. Yang dimana kita hidup dan memerintah selama kita hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara sekarang. Kenapa? Yesus waktu disalibkan, dia tanggung segala dosa dan pemberontakan saya dan saudara. Dan dia kuduskan saudara dan saya selama-lamanya. Dia sucikan, dia kuduskan, dia benarkan. Dan oleh itu status saudara dan saya adalah orang benar, orang yang dikuduskan, orang yang diampuni selama-lamanya. Dan ini tidak pernah berubah. Karena apa? Kita tadi berdosa karena perbuatan satu orang yaitu Adam, tapi sekarang karena satu orang itu, ketaatan satu orang yaitu Kristus, kita dibenarkan selama-lamanya, dikuduskan. Jadi kita harus setuju, sepakat, kita sudah hidup bersama Allah, yaitu hidup dan berkuasa. Tidak ada lagi yang mengalahkan saudara. Zaman Daud aja waktu Yesus belum mati, apa katanya? Apakah yang manusia perbuat bisa buat kepada aku? Pada siapakah aku harus takut? Banyak sekali mereka dibedakan. Apa yang membedakan Daud, apa yang membedakan Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego dan murid-muridnya? Elisa, Elia, apa yang membedakan mereka dengan kita atau dengan pada zaman mereka itu? Firman Tuhan katakan waktu Daud menulis, Daud mengenal Tuhan yang dia sembah. Membedakan saudara dengan orang lain, saudara mengenal seberapa hebat Allah yang saudara sembah. Dia bukan hanya Allah, dia adalah Bapamu yang sangat mengasihimu. Tak ada siapa yang berani menyentuhnya. Saudara adalah biji mata Allah, biji mata Tuhan. Coba siapa sini yang boleh dicolok-colok, tetangganya colok dulu matanya, boleh? Ada yang mau dicolok? Bayangkan saudara, kita ini biji mata Tuhan. Siapa yang berani colok? Ada berani nyenggol? Senggol Tuhan nggak tahu kita kemana tercampak. Ya, saudara, kita perlu sadar betapa hebatnya Allah yang perkasa, yang menciptakan. Dialah Allah alam semesta, menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang begitu hebatnya, yang mengasihimu, yang menerima apa adanya, yang bahkan selalu bersama-sama saudara dan saya. Maka apa kata Daud? Maka tegaklah kepalaku karena ku tahu Tuhanlah penolongku. Maka itu yang membedakan saudara dengan orang lain. Apapun yang terjadi tak peduli, badai apapun. Kenapa? Saudara tahu betapa hebat pribadi Bapa yang selalu bersama saudara. Dan dia siap mati dan sudah mati. Apalagi yang tidak diberikan bagi saudara. Tak ada lagi yang tak mungkin. Makanya dikatakan yang ada hanyalah iman Allah. Tak ada lagi cerita tentang saudara, tak ada lagi yang perlu banggakan yang lain atau saudara sendiri, enggak ada. Yang kita banggakan hanya Yesus saja. Amin.
Keluargaku luar biasa karena Yesus. Pelayananku luar biasa karena Yesus. Anak-anakku luar biasa dalam pendidikan karena Yesus. Semuanya, apapun saudara ceritakan, bisnisku luar biasa karena Yesus. Apa lagi? Keluarga besarku, orang tuaku sehat panjang umur karena Yesus. Amin. Itulah yang dikatakan Daud. Aku datang, engkau melawan aku dengan tombak dan lembing. Aku datang atas nama Allah pencipta alam semesta. Kuputuskan kepalamu. Wow. Saya yakin Bapak Ibu, saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, bangkit mulai hari ini. Itu yang membedakan saudara waktu saudara mengenal secara pribadi seberapa hebat Bapa yang mengasihi, Bapa yang menebusmu. Amin. Makanya dikatakan jadi kita harus bergantung pada iman Allah, karena iman Allah adalah iman yang sempurna. Ada kabar baik. Kalau saudara bergantung pada iman saudara jatuh bangun. Tapi iman Allah, iman yang sempurna. Kenapa? Hidup saya, hidup saudara, hidupku bukan aku lagi, namun hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Lanjut. Ini dia. Iman Allah bekerja dengan berkata-kata. Saudara percaya, maka saudara berkata-kata. Kalau saudara tidak percaya, makanya saudara tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata tentang Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, maka saudara akan berkata-kata tentang nasib, tentang keadaan, tentang fakta. Fakta, kenyataan tak perlu saudara ceritakan. Tuhan sudah tahu. Tuhan pengen mendengar adalah apa yang mau Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Itu yang penting. Makanya perkatakan apapun hal yang mau kita lihat Tuhan kerjakan. Ada, amin. Oke, yang terakhir. Ya, saya sengaja ini 4 dia. Jadi tidak ada lagi hari sial atau bangunan sial. Karena saya lihat bangunan-bangunan dimanapun, kalau saudara lihat di Pollux ini, tak ada angka 4 di situ. Karena angka 4 angka kematian katanya, kepercayaan mereka. Tapi di dalam Tuhan semuanya baik. Semuanya hari yang terbaik, semua hari Tuhan. Tidak ada hari yang lain. Karena apa? Semua milik jagat raya ini dan segala isinya adalah Tuhan yang ciptakan. Semua yang terbaik. Termasuk apalagi saudara adalah ciptaan yang sempurna. Jadi tidak ada, dia memang sial itu. Enggak, aku gara-gara teman dia, gara-gara berteman sama dia sial. Enggak ada Bapak Ibu. Aku gara-gara tinggal di sini atau di mana, gara-gara kerja di sini aku sial. Enggak ada. Katakanlah aku di tempat ini pun aku diberkati Tuhan. Karena anak-anak Tuhan diberkati di tempat padang gurun kok. Enggak ada apa-apanya. Si Ishak diberkati amat kaya, sangat kaya, luar biasa kaya. Diberkati di padang gurun. Jadi tak ada alasan saudara tidak diberkati. Karena apa? Saudara dikejar berkat. Ada Tuhan bersama saudara. Makanya dikatakan gaya hidup orang percaya, berani berkata-kata yang besar dan yang mustahil. Itulah yang dikatakan Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, Elia, Elisa, semua anak-anak Tuhan. Mereka memperkatakan hal-hal yang mustahil. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah yang hidup. Amin. Kita lanjut, masih ada poin 3 lagi. Ini ibadah raya umum selanjutnya. Oh, sudah habis. RDTP PLM GKKI Rosdal September 24 ya 2023 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat berkat-Mu. Kami telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan, firman-Mu itu Engkau materaikan dengan darah-Mu dan bertumbuh di dalam setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu akan berbuah banyak dan menghasilkan buah banyak untuk menuai jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan, dalam sekalian berdoa dan syukur. Amin.